Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, kita jumpa lagi ya di channel Ajosan. Hari ini saya mau main ke rumah salah satu teman saya. Dia berada di daerah Kedokan Indramayu, dan dia itu sekarang lagi usaha madu klenceng, sedang ternak lebah trigona gitu, apa ya gitu, saya belum juga ngerti banget ya. Nanti kita langsung ke sana ya. Kita langsung tanya-tanya ke orangnya, dan kira-kira ini potensi bisnis yang menghasilkan nggak, dan kira-kira ini sulit nggak untuk diterapin ya. Katanya sih ini adalah cara untuk mendapatkan madu dengan cara yang modern dan sangat mudah. Oke, jangan lupa sebelum lanjut video ini di like dulu. Kalau teman-teman belum subscribe, jangan lupa untuk pertimbangkan subscribe, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Yuk kita lanjut ke tempatnya. Oke teman-teman, kita udah nyampe nih di depan rumahnya. Dia ternyata buka ini, jualan voucher wifi juga. Tinggal tunggu. A few moments later. Oke teman-teman, kita udah nyampe nih. Langsung aja nih, lihat nih, tuh banyak tuh ya. Nanti kita tanya-tanya dia penghasilannya berapa. Nanti kalau menggiurkan kita nanti coba buka juga ya di rumah sendiri. Tuh banyak. Ini base campnya. Tuh bosnya, pengusaha muda sukses madu klenceng. Tawonnya apa rane? Tawon trigona bang? Ya klenceng jenis nabi. Oh, salah lagi saya. Ternyata salah guys. Nanti kita tanya-tanya penghasilannya menggiurkan nggak. Kalau menggiurkan kita tiru. Ini di daerah Indramayu, desa Kedokan Bundar desanya, kecamatan Kedokan. Desa Kedokan Bundar, kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu. Ini teman lama, teman seperjuangan waktu ini di apa, bisnis perkontraan HP. Nih, lihat madunya, waduh banget. Sekarang minumnya ganti, nggak kopi lagi tapi madu ya, medang madu. Oke teman-teman, nih kita udah di base campnya nih. Namanya apa base campnya, Kang Bos? Sultan Trigona, Saung Sultan Trigona ya. Yang punya Kedokan Bundar. Oke, kita langsung tanya aja ya beberapa hal. Kenapa dia bisa bikin tempat kayak gini dan usaha madu klenceng? Ya. Silakan. Ternak sekalian ya, menjual madu dan perlengkapannya inilah ternak gitu maksudnya. Kalau sekiranya ada ya mungkin tuh untuk berbicara penghasilan di sini sebetulnya sangat banyak, sangat banyak. Yang dari kotaknya juga kan bisa menghasilkan duit. Kotaknya? Ya, kotaknya bisa menghasilkan juga. Jadi kotak tuh tempat itunya ya? Iya, tempat buat koloninya, buat koloninya. Kalau bibit awal mah ya dari bambu. Silakan di zoom loh, dari bambu. Ke sana. Itu tuh bibit Kesana, awal. Ya? Iya. Bibit awal. Oh, ada bibit awal. Terus Habitat bibit awal itu dari situ. Nanti kalau sekiranya kita itu kepengen dapat untungnya lebih banyak mah, ya kita harus bisa mengenal bibit awal. Nah, karena bibit awal itu selain ada koloni, ada ratu, juga di situ ada madu dengan koloni madu sama propolis dan bipolen juga. Jadi kita bisa berjualan madu. Begitu. Bibitnya dipindah gitu maksudnya. Nah, awalnya gimana bisa usaha? Awalnya tertarik tuh dari kawan saya ya, yang dari Kuningan, dari Kang Uba. Kuningan Jawa Barat. Dari Kuningan Jawa Barat di Wadah Benghar. Dia itu mengajarin suruh usaha lebah gitu maksudnya. Akhirnya saya tuh pelan-pelan gitu maksudnya. Saya pelajarin. Awalnya sih nggak percaya bahwa ini akan menghasilkan karena modalnya itu minim. Jadi terpaksa saya beli 20 kotak waktu belum mengerti gitu. Kalau 20 kotak itu kan setiap panennya tuh dari 1 hari sampai 4 bulan sampai 5 bulan. Sebenarnya itu kan cukup lama ya. Lama. Kalau untuk orang-orang zaman sekarang mah mungkin jarang yang mau. Nggak sabar. Iya, nggak sabar. Pengen yang instan. Ya, pengen yang instan kalau orang sekarang.
Tapi setelah saya pikir-pikir, oh iya ya, berarti usaha begini nih bukan untuk 1 hari, 2 hari atau sebulan, setahun, untuk selamanya. Sebetulnya kalau kita bener ngerti di lebah, di dalamnya lebah itu, kalau kita crosscheck semua, itu mengandung unsur duit semua. Oh, Gitu sebetulnya mah. coba ya. Cuman kan orang-orang kan kepengennya yang simple rata-rata zaman sekarang. Jadi dari semua aspek, dari mulai tempatnya, terus madunya itu sendiri, Madunya. terus Ya kayak bibit-bibitnya gitu. bibitnya. Terus kalau kita begini kan, kalau kitanya udah bisa, kita itu udah bisa menjual ke masyarakat yang kelas menengah ke bawah, itu kan bisa ternak gitu maksudnya. Nah, sekarang juga ada juga yang di PT juga ada gitu maksudnya. Tapi kalau di PT itu kan istilahnya gimana ya, dia kembali lagi ke PT gitu maksudnya. Kalau kita mandiri mah ya terserah kita mau Sendiri. diapain gitu maksudnya. Nah, untuk usaha madu kelenceng waktu Kang Karto ini berapa modal awal beli 20 itu? Pertama modal awal itu cuman 4 juta. 4 juta. Ya 4 juta. 4 juta. Saya paksain lah gitu maksudnya 4 juta. Akhirnya sekarang ya alhamdulillah, selain bibitnya bertambah gitu maksudnya. Ya ada yang dari pecah koloni, ada yang dari beli lagi, udah apa? Ada yang menyisikan tuh, kalau ada untung sedikit menyisikan gitu. Ada orang yang beli. Nah, setelah tadi kan pertama panen itu 4 bulan minimal, Ya. sampai 5 bulan. Ya. Nah, setelah itu kalau panen berikutnya kapan itu? Panen berikutnya ya sama. 4 bulan sampai 5 bulan lagi? 4 bulan sampai 5 bulan lagi gitu. Jadi per 5 bulan ya baru bisa panen Ya, gitu. 5 bulan baru panen. Kalau kitanya ada sih gitu maksudnya. Ya yang namanya ternak begini, kita itu tinggal semaunya kita. Kepengennya tuh panennya tuh berapa hari, berapa minggu, atau sebulan 2 kali. Bahkan Bisa itu? setiap bulan panen ya bisa. Itu gimana caranya? Ya caranya ya estafet lah mas, kita belinya. Oh, jadi Beli hari ini bibitnya. beli 10. Nah, Misalkan seminggu lagi beli lagi. nah gitu dan seterusnya sampai 5 bulan. Iya. Kalau lah biar penghasilannya agak banyak gitu. Sampai 5 bulan, kalau segala seminggunya beli 50, ya berarti kalau udah 5 bulan, terus seminggu ke depannya 50 kotak. Seminggu depannya lagi 50 kotak lagi, seminggu ke depannya 50 kotak lagi. Jadi bisa bergantian panennya ya. Ya, gitu. Jadi bisa teman-teman bisa diibaratkan kita itu bisa panen bisa tiap hari kalau kita bisa manage-nya ya. Nah, gitu. Betul. Nah, kira-kira untuk penghasilan dengan modal 4 juta itu berapa? Kalau penghasilan dengan modal 4 juta itu sebetulnya jauh ya, nggak ada sebetulnya. Kalau kitanya nggak bisa mikir gitu, maksudnya nggak bisa mikir bahwa di apa yang berhubungan dengan lebah tersebut itu ternyata duit semua itu yang tadi saya ngomong. Iya. Itu akhirnya saya pecah di apa ya, di pola pikir kita gitu, maksudnya kalau kita bergantung ke Madunya. modal 4 juta yang tadi di lebah, kan nunggunya kan sampai 4 atau 5 bulan Ya. baru bisa menghasilkan. Setelah saya berpikir beternak begini, sebelum panen pun kita itu udah bisa jual madu. Caranya ya kita begini, kita beli kotak yang kosong. Nah, di kawan-kawan yang sudah dahulu berternak lah gitu ya. Terus kita itu cari tahu bagaimana supaya dapat bibit awal. Bibit awal itu kan dari bambu atau dari kayu. Nah, itu kan jauh lebih murah dibelinya. Selain murah, itu kan ada madunya juga, bisa kita peras sendiri, gitu maksudnya, bisa kita jual sendiri ke masyarakat. Oh iya. Jadi kita itu sebenarnya untuk bisnis ini nggak harus istilahnya nungguin punya kita panen, Ya, tapi betul. kita juga bisa punya teman yang lain, relasi gitu ya. Ya. Kalau misalkan mau dijualin atau kita mau beli hasil panennya gitu ya. Ya kalau ngomong terus ini nggak enak ini, diminum dulu, mumpung hangat. Minum dulu buat biar tahu rasanya. Cobain dulu. Ini madu yang asam manis itu hanya madu kelanceng jenis leti. Oh ada model, ada macam-macam ininya, jenisnya. Banyak.
di madu kelanceng itu ya bahasa Tawonya. Kalau bahasa daerah lah gitu maksudnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu yang mudah dimengerti itu kan trigona. Trigona. Oh. Kelanceng itu banyak. Ada lepisek, ada itama, ada biroy, terus ada lagi apa ya, incisa dorsata udah termasuk kelanceng belum sih ya? Ya kalau untuk kesananya tuh yang lain-lainnya kurang begitu paham. Nah, kalau untuk orang awam biasanya kalau ternak madu itu kan lebahnya itu harus dari hutan. Kan ini di perumahan nih, deket-deket rumah gitu. Emang bisa? Nah gini, yang penting itu jangan terlalu panas ya. Mungkin cocok di wilayah-wilayah yang dingin. Ini cocok. kayak pegunungan berarti ya? Ya pegunungan, ya Bandung. Terus ya di Jawa Barat lah. Sebetulnya di Jawa Barat itu kan banyak musim. Cuman kalau lebah kelanceng berjenis lepi ini lebah yang mudah beradaptasi dengan lingkungan dan cuaca seperti apa dia bisa mengondisikan sendiri gitu. Nah, lebahnya itu datang sendiri atau kita masukin dulu? Kita beli. Oh, lebahnya kita beli. Oh, lebahnya kita beli, terus kita masukin ke kotaknya. Gitu, oh, gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi lebahnya nggak harus nunggu datang sendiri, kita bisa beli kan. Kalau misalkan di kebun kan dia datang sendiri ya. Dia kalau suka di tempatnya di situ baru dia mau gitu. Nah, terus untuk orang awam lagi, kalau biasanya lebah kan menyengat. Nah, di situ enaknya ternak lebah itu biasanya tuh lebah-lebah yang di hutan yang menyengat. Kalau ternak lebah ini sangat mudah dan praktis, enak. Satu, lebahnya nggak menyengat. Yang kedua, yang namanya ternak enak tuh, ternaknya kita nggak ngurus. Oh gitu. Tinggal ditaruh, nanti dia menghasilkan sendiri dan cari makan sendiri, keluar sendiri, masuk sendiri. Nggak perlu dikasih obat berarti? Enggak dong. Dikasih makan nggak? Enggak. Oh enggak? Kalau bisa jangan dikasih makan, atau jangan ada gula atau apa gitu maksudnya. Nanti takutnya ya bukan takut, udah jelas pastinya untuk penghasilan madunya itu nanti kualitasnya pasti kurang bagus. Jadi modal kita misalkan nih, taruhlah kita 4 juta modal, udah beli kotak, Iya. itu udah sama lebahnya, Iya, sama bibitnya, udah aja ditinggalin gitu. Udah ditaruh. Oh, berarti kita bisa sambil aktivitas yang lain gitu ya? Iya dong. Yang 24 jam sibuk pun tetap bisa. Oh gitu. Ya, tetap bisa. Nih teman-teman, berarti ini inovasi atau salah satu bidang usaha yang sangat enak sepertinya dan tidak mengganggu aktivitas kita setiap hari. Jadi kalaupun teman-teman kerja itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu setiap bulan harus dicek dulu atau gimana? Ya kalau bagusnya sih kalau mau dicek boleh dicek. Tapi sekitar 2 bulan di tempat kita. Nanti setiap 10 hari dibuka boleh. Mana tahu kita modalnya nggak ada. Padahal koloni tersebut itu bisa ada telur yang besar, telur calon ratu. Telur calon ratu itu bisa dipindah. Oh, telur calon ratunya? Ya, telur calon ratu itu bisa dipindah ke kotak yang lain. Nanti kalau sudah pecah telurnya, itu menjadi ratu. Jadi menambah keluarga lagi. Oh, gitu maksudnya. Dan pokoknya estafet seterusnya. Karena umurnya ratu tersebut itu dari 1 hari sampai 8 tahun. Nah, untuk kita nih orang awam nih, kan biasanya mau usaha tuh kan harus ada ilmunya kan. Nah, apakah mudah? Ya, kalau untuk begini sih ya, ilmunya nanti datang dengan sendirinya sebenarnya. Oh gitu. Iya, karena apalagi zaman sekarang kan zaman elektronik digital canggih gitu maksudnya. Iya. Media ya itu apa segala. Satu di kawan-kawan kita atau di Facebook, di WA banyak yang bikin status. Dan yang paling enaknya mah di internet itu kan menyediakan Google, apa aja itu pasti ada. Iya. Jadi usaha ini nggak perlu punya kecerdasan, ya, nggak perlu punya kepintaran. Nggak perlu, nggak perlu.
Kalau untuk tanya-tanya mungkin lebih bagusnya, lebih enaknya kalau kita tanya mau, oh ada kawan di Indramayu atau di Bandung atau di mana, mungkin kan kejauhan. Atau mungkin takutnya menyita waktunya seseorang tersebut gitu maksudnya. Nah, jadi kuncinya kemarin saya ya hanya di Google gitu maksudnya. Nyari solusi, Ya. nyari informasi gitu. Hanya di Google cari. Nah, sekarang untuk penghasilan, penjualan nih, untuk harga. Itu gimana? Sebotol ini atau ada ukuran yang lebih kecil? Oh, ada ukuran yang lebih kecil, ukurannya nanti saya ambil dulu. Was. Mantap. Nih, ini ukuran yang berapa, Kang? 100, 100 mili. Ini yang 250. 250 ini. Ya kalau ini mah 1 liter sih, Oh, jarang 1 sih. liter. Jarang yang beli ya? Ya kalau 1 liter tuh istilahnya bagi orang-orang yang tahu kualitasnya madu ini aja. Ini tuh madunya agak encer ya, nggak Iya, kayak. agak encer. Nah, ini yang ukuran 100 mili berapa? Yang 100 ml itu biasanya sih kalau untuk jual ke masyarakat sekitar 70-an lah. 70-an. 70-an. Kalau yang ini Kalau yang 250 170. 170. Ini 250 mili, teman-teman. Ya dan seterusnya aja kita kalikan. Oh, gitu. Kalau ada yang mau beli per setengah liter 500 ml, ya juga tinggal diatur aja sama yang punya madu. Jadi per 100 mili itu kita kasih harga 70.000 Ya, ya. 70.000. Nah, cara ini penggunaannya, Kang, kan ini tadi saya lihat ada airnya tuh. Iya. Dikasih air panas atau Kalau gimana? untuk air panas sama madu ini diminumnya tuh terasa enak dan lama gitu maksudnya untuk ngobrol-ngobrol Iya, gitu iya, maksudnya. iya. Tapi ini madu terbaik dunia ya, madu terbaik dunia. Ini madu yang paling mahal, madu yang paling bagus kualitasnya Oh, gitu. di antara madu-madu yang lainnya maksudnya. Karena di dalam kandungan botol ini atau di dalam madu ini bukan madu saja. Tapi ini madu murni ini, Iya murni. nggak ada campuran. Nggak ada. Ini di sini di dalam ini bukan madu saja, ada madu, propolis dan bipolen. Jadi ada 3 unsur ya. Ada 3 unsur, gitu, Mas. Ada 3 unsur. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan nih nggak mau pakai air langsung diminum. Kalau nggak mau pakai air, kalau untuk penyembuhan penyakit gitu maksudnya, itu paling sedikitnya 3 sendok makan Satu hari. pagi Pagi. Oh. setelah bangun perut kosong Hmm. atau belum sarapan atau belum makan apa-apa, itu cocok diminum 3 sendok makan atau 4 sendok makan. Sama mau tidur Oh. atau sore gitu maksudnya. Jadi Nggak apa-apa sore juga. Oh, jadi kalau untuk pengobatan. Ya pengobatan. Kalau untuk kesehatan itu cukup 1 sendok makan aja sebelum beraktivitas atau ya sama yang sebelum makan ya, sebelum sarapan, sama sore juga atau malam sebelum tidur. Iya. Ini madunya teman-teman lihat nih. Ya, agak encer gini ya. Tapi kan waktu saya lihat itu pas panennya tuh berbentuk gini, gumpalan kan. Ya gumpalan. Nah, itu bisa jadi cair gini gimana? Jangan prosesnya. Ini ya. Ini prosesnya kan tekan. Ini. Ini kan telur yang sudah netas. Hmm. Ya, ini yang muda. Yang Itu muda. yang udah netas sudah pada nggak ada. Hmm. Ini yang udah tua. Hmm. Ini hasil madunya di sini. Hasil madunya. Dipindahin ini atau Enggak. Pindah dia- sendiri? Iya, dia sendiri yang bikin di sini. Gitu, Oh. maksudnya. Misa dari koloni atau telur gitu maksudnya. Jadi ini yang telur, ini udah menetas. Iya. Setelah menetas dia Menjadi ini Madu? bukan menjadi tawon. menjadi lebah. Menjadi lebah. Ini hasilnya di kotak sebelahnya gitu maksudnya. Nih teman-teman nih, lihat lebahnya nih. Ini nggak nyengat tuh. Kan nyengat ini kecil-kecil tuh. Ya. Ini nggak bakalan hilang. Ya enggak, selagi di sininya ratunya masih ada, Oh. dia tetap pulang ke sini. Jadi masuk lagi. Setiap kotak itu pasti ada ratunya. Ada ratunya satu. Ada ratunya. Ini di dalam gumpalan ini ada propolis, ada madu, ada bipolen. Gini. Nah, ada madu, ada propolis, ada bipolen. Oh, ngeblur. Jelas nggak? Nah, gini. Oke, teman-teman. Ini kotaknya seperti ini nih. Ini ada lubangnya nggak? Ada dong.
Oh, jadi nanti masuk dari lubang itu ya. Yang penting rantingnya di dalam. Lubangnya. Oh, kecil banget ya? Iya. Ini ya? Nah, Kang, tadi kan caranya kalau untuk penyembuhan itu tadi udah dijelasin ya. Kalau misalkan untuk medang kayak ya nongkrong-nongkrong gini, ini campuran airnya dan takaran ininya segimana? Takarannya itu tetap tergantung selera kita. Seleranya kepengen agak asam, ya berarti airnya harus ditambahin. Oh gitu. Nanti dia rasanya agak asam. Oh, kalau airnya agak banyak. Ya, airnya agak banyak gitu maksudnya. Kalau sekiranya kepengen manisnya terasa, asamnya terasa, ya kita tinggal atur aja. Pertama itu ya nggak usah pakai sendok juga nggak apa-apa. Pakai tutup ini juga ditaker. Coba bagaimana kalau sekiranya tiga tutup airnya saya cangkul begini. Dirasa-rasa, wah ini kurang. Nah ini nih tadi enak, nih yang dibikin ditambahin lagi. Dibikin segini nih. Tadi ini kan segini nih airnya ya. Iya. Ini madunya segimana? Satu sendok makan? Bukan. Sekitar itu sangat banyak kalau untuk dikonsumsi pakai wedang lah gitu mas. Sangat banyak. Paling tidak itu sekitar 5 lebih lah gitu. 5 sendok makan. Iya, 5 sendok makan lebih. Nah ini udah berjalan berapa lama kan? Udah jalan sekitar 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Udah panen, tapi panennya itu nggak seberapa. Karena setiap ternak, walaupun bukan lebah, yang lainnya tetap kalau kita yang kurang mengurusin itu hasilnya kurang memuaskan. Maksudnya. Satu di lebah itu selain penempatan, ini ketergantungan dengan vegetase makanan dia. Oh gitu. Kayak bunga-bunga gitu maksudnya. Contoh. Iya. Boleh bunganya ke sana, langsung ke Tuh. jalan kaki aja nggak apa-apa. Iya tadi yang mau saya tanyain itu maksudnya Ini. kok nggak dikasih makan tapi Ini nih. Nah, bisa bunga-bunga hidup itu. gitu. Oh jadi dari sini dia sumber makanannya, sumber ininya, madunya nantinya ya. Nih, bunga-bunga ini. Jadi madu lebah itu nggak perlu dikasih makan. Nggak perlu dikasih makan. Yang penting ada ada bunga-bunga di samping-sampingnya. vegetase. Oh gitu. Bunga-bunga kesukaan dia, pohon nangka getahnya, pohon mangga. Iya. Yang diharuskan bunga-bunga seperti itu tuh. Bunga-bunga bunga air mata pengantin itu ya. Oh, ini itu nih. ya itu AMP air mata pengantin. Oh, harus ada itu ya. Atas bunganya. Itu kalau udah berbunga, itu bunganya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sebelum pokoknya mati dia berbunga terus. Depan apa? Jadi di samping kita usaha madu juga kita menghias rumah dengan bunga-bunga ya. Oh itu tuh banyak tuh deh. Kalau ini apa Kang ini? Itu tadinya bekas rumah Itama. Lanceng Itama. Tuh di atas tuh. Itu kan bijinya berguna tuh untuk tanam. Oh bijinya nanti. Kalau jatuh berarti dia tumbuh sendiri? Ya enggak, kalau jatuh kita ambil terus kita semai. Jadi rumahnya indah, ada bunga-bunga sekaligus ya. Dan mata pengantin ini kok ada kayak apa? Ini sebelah timur. Oh itu kan gitu ya? Dulu tingginya segini 60.000 gunung belum. Oh tingginya begitu. Ini ya. Tahu cara menanamnya itu sangat cepat berbunga. Jadi misalkan nih kita udah beli itu bibit lebahnya. Nah, terus kan ini salah satu faktor juga harus ada bunga Air mata pengantin. Air mata pengantin. Misalkan dia belum berbunga, itu gimana? Ya belum berbunga. Kalau untuk di kawasan Jawa Barat itu rata-rata kan ya, rata-rata pohon mangga sama pohon pisang. Itu ciri khas Jawa Barat. Sebenarnya di mana-mana tuh itu ada pohon pisang. Di pohon pisang itu sangat suka sekali banyak dari sini. Ada jantung tuh. Iya. Kan ada lebahnya. Pokoknya kemana aja pasti ada. Kalau ada jantungnya. Oke teman-teman, kita udah berbincang-bincang dengan Kang Toto ya. Dia pengusaha lebah di daerah Indramayu Kedokan.
dan sudah banyak nih menghasilkan madu-madu yang kualitas nomor 1 dunia katanya. Ini madunya sangat berkhasiat, ada 3 unsur tadi Kang ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman nanti berminat juga di daerah teman-teman bisa hubungi ya. Apalagi yang daerah Bandung gitu bisa nanti hubungi lewat saya. Nanti saya juga mau belajar ke beliau ini. Nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bidang usaha yang bisa mengisi waktu kita. Apalagi sekarang kita harus lebih banyak di rumah gitu ya. Musim begini cocok. Iya. Untuk Apalagi sekarang lagi musim virus. Jadi ini bisa untuk mengobati penyakit juga, untuk imun juga Kang ya. ya spesialis itu. Oh spesialis. Spesialis corona ini. Oh ini. Ya. Spesialis corona katanya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.